Wah ini. Jadi di sini yang memposting itu namanya Jidati Walhitami. Ini tulisan postingannya. Tengku Muda Kori datang ke kantor Robitoh Alawiyah untuk meminta maaf kepada para habaib atas sikapnya yang selama ini. Jadi di situ dinarasikan bahwa si Kori ini datang ke Robitoh Alawiyah untuk meminta maaf kepada para habaib atas sikapnya selama ini. Nah sekarang pertanyaannya, sikapnya yang bagaimana kok sampai dia itu datang ke Robitoh dan meminta maaf kepada para habaib. Terus di sini di foto ini juga memang terlihat si Kori ini kan di samping sebelah kiri. Kemudian tengahnya ada akun Habib, kemudian ada lagi ini yang satunya juga Habib lagi. Tapi kalau saya mencermati postingan ini, sebenarnya Kori ini datang ke Robitoh meminta maaf kepada para habaib. Itu mungkin bukan karena selama ini menganggap bahwa habaib itu bukan hadirin Nabi. Tapi justru si Kori ini kemungkinan minta maaf kepada para habaib itu karena si Kori ini tidak bisa melaksanakan perintah mereka secara maksimal. Jadi kan bisa jadi si Kori ini sebenarnya memang orang yang disusupkan oleh kubu mereka agar mengacaukan orang-orang yang membahas nasab Alawi. Kemudian nanti antara Gus Barat, ya Imad dan lain sebagainya itu saling bertengkar dan lain sebagainya agar kacau, agar tidak fokus lagi, agar tercerai-berai. Mungkin tujuannya seperti itu. Nah ini karena si Kori ini mungkin ya tidak berhasil melaksanakan misi tersebut sehingga dia minta maaf kepada mereka. Ya begitulah saudara-saudara ya. Kadang-kadang youtuber kelompoknya Keimat yang model begini ini yang bikin kita itu geleng-geleng kepala gitu loh. Apa manfaatnya youtuber model begini? Bikin konten isinya menyebarkan hal-hal yang tidak jelas. Karena melihat Seto Komoda Kori keluar dari timnya, segala hal dibuat konten sampai yang begini-begini. Padahal kalau kita berpikirnya secara normal dan adil saja, tesisnya Kiai Haji Imaduddin itu tidak akan meledak kalau tidak ada Said Muda Kori datang ke Banten berdebat. Coba youtuber model begini bisa nggak berdebat mewakili Kiai Haji Imaduddin? Kan nggak bisa. Itu pun kalau misalnya yang mewakili hanya Gus Jazuli saja begitu, kan nggak ramai, nggak akan naik isu-isu ini. Ya mentang-mentang sudah keluar dari barisannya lalu dinarasikan, opinikan seperti itu. Padahal saya yakin orang itu tahu foto itu foto lama. Ini ada penjelasan dari Seto Komoda Kori, mana manggilnya si Kori langsung batal nasabnya gitu. Awalnya Said Kori, tapi karena sudah keluar langsung si Kori. Gimana itu ya? Coba ini dibaca, foto saya tahun 2016 saat seminar dengan Habib Aiman Al-Habsyi tentang pembahasan nasab Wali Songo dan Al-Hasani di Indonesia yang telah mendapat respon pengakuan dari Robito. Dibuat konten fitnah. Jadi ini jelas adalah sebuah fitnah. Kenapa fitnah? Karena itu Said Kori datangnya itu tahun 2016. Ketika itu Kiai Haji Imaduddin masih mengabsahkan nasab Alawi karena tahun 2017 masih menulis buku mengkelompokkan Alawi itu sebagai Bani Hashim. Biar melek ya, biar youtuber yang tidak punya modal ilmu itu kalaupun mau buat opini itu biar masuk akal. Ya karena saya juga memaklumi kita punya channel tapi mau ngomong apa kan begitu. Mau bikin konten mancing mungkin nggak laku, akhirnya ya ikut-ikutan apa yang lagi viral, ikut-ikutan bahas masalah nasab, akhirnya ya begini. Itu bahasanya takalluf ya, takalluf itu memaksakan diri gitu. Kita mau bahas secara keilmuannya nggak bisa, mau menanggapi konten orang nggak bisa, akhirnya nyari-nyari bahan ya begini jadinya, miris ya, miris sekali, miris ya. Tetapi kalau bagi pendukung butanya ini tetap benar. Tetap Said Kori itu agen rahasia, penyusup, terus karena batal menggagalkan isu menggagalkan kelompok mereka, akhirnya minta maaf karena tugasnya tidak terlaksana. Masa iya dia datang minta maaf tugas tidak terlaksana begitu fotonya? Kadang-kadang kalau kita pakai otak setengah aja udah lucu melihat yang begini-begini ya. Aduh. Ya ini sebagai free kick saja kepada kontainer orang-orang yang bikin konten itu. Ya sesuaikan dengan kapasitasnya lah. Kalau memang tidak bisa membahas masalah nasab secara ilmiah, ya minimal menggantikan Google lah. Bacalah tulisan Kiai Haji Imaduddin itu. Daripada pakai suara Google kan gak enak ya. Pakai baca itu aja, kan ada konten yang begitu itu. Baca aja ya. Terus manggut-manggut baca. Terus ya selingi dengan ekspresi apa gitu. Kenapa? Karena mau menanggapi kan gak mampu.
Mau membantah juga nggak ada kemampuan, ya sudah baca saja, baca terus ya diulang-ulang bacaannya, terus ditambahi kalimat jadi ini jadi ditambahin jadi aja, ditambahin jadi gitu ya. Jadi sok-sok mereview, sok-sok apa bahasanya itu, sok-sok mengulas, tapi isinya itu ya lebih banyak bacaannya, lebih banyak membaca saja. Saya kira saya lebih salut begitu daripada harus maksa buat konten-konten model begini gitu loh. Nemu foto lama gitu, terus dicocok-cocokkan. Oh, seandainya itu datangnya baru-baru ini, mungkin masih masuk akal. Datangnya sebelum isu nasab kok bisa dikait-kaitkan gagal melaksanakan tugas memecah kelompoknya Ki Haji Imaduddin, sementara kelompoknya Ki Haji Imaduddin kapan terjadinya itu loh. Ini kan 1 tambah 1 2, Pak. Apakah mundur waktunya gitu, putar ulang gitu? Jadi jauh-jauh hari sudah minta maaf atau bagaimana? Saya masih miris kalau dari konten begini komentatornya nanti masih mendukung, masih membenarkan Said Khoury itu agen rahasia. Masih yakin bahwa Said Khoury itu penyusup. Masih berpikir begitu. Ya, itu setengah otak juga nggak dipakai kalau begitu. Mungkin 1/4 atau maksimal, tapi memang mungkin rezekinya sedikit. Jadi daya berpikirnya lemah. Sudah terfokus kepada pokoknya apa yang saya setujui pasti benar, apa yang tidak saya setujui pasti salah. Wah. Kalau begitu ya jangan sering-sering nonton YouTube, jangan sering-sering dengerin orang ngomong, akan rawan menjadi korban. Jangan-jangan mentang-mentang satu kelompok 1 tambah 1 5, oke lah 5. Karena yang bilang 2 itu lawan kita pasti salah, dia kita yang benar. Ini 5 kok. Jangan-jangan begitu ya. As-Sawa'iq Al-Muhriqah itu karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu benar. Ketika saya bilang itu salah, wah salah. Nggak bisa, saya ini pasti salah. Ya Imat yang benar, itu Al-Asqalani itu. Jangan-jangan begitu ya. Jadi kalau kelompoknya bilang Barat dan Timur itu jejer, bukan berhadapan-hadapan, oh itu benar. Nah, itu orang yang tidak mau pakai otaknya ya. Maka orang-orang begitu itu yang mestinya diem, nggak usah komentar, nggak usah bicara banyak, karena repot ya. Repot, pengetahuan tidak ada, mau mikir jauh-jauh malas, tapi gatelan gitu, maksudnya pengen ikut-ikutan aja gitu, bahas-bahas gitu, itu masalah itu ya. Lebih baik re-upload saja lah konten orang, re-upload terus di reaction gitu, putar videonya kecil di pojok, terus kamu manggut-manggut di situ, ini video kita simak, begitu-begitu lebih bagus lah daripada sok-sok mau beropini tapi malah aneh-aneh opininya ya. Ini mencelakakan kelompok sendiri. Nanti orang kan mikir, oh jadi begini pendukungnya, orang-orang model begini. Bagaimana mau menganalisa ilmu, menganalisa kitab, menganalisa berita saja, mengkliping berita saja nggak masuk akal ini. Kejadian tahun 2016. Kok malah dijadikan seolah-olah itu baru terjadi tahun sekarang. Atau jangan-jangan orang itu nggak tahu kalau itu tahun 2016, itu berarti lemah dalam verifikasi. Ya kalau nggak punya kemampuan memverifikasi sesuatu, terus kok mau bicara apa? Itu ya. Jadi begitu. Allahumma hadina.